Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sanjungan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai sekalian jagat raya. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah, adalah di dalam kekuasaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita semua yakin dan percaya, kita bersaksi, kita mengakui bahwasanya tiada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, diibadati, tidak ada yang berhak kita menghinakan diri kepadanya sehina-hinanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan, yang segala sesuatu berhajat kepadanya dan dia tidak berhajat kepada siapapun. Kita percaya dan yakin bahwasanya baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus Allah membawa hidayah, petunjuk untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan untuk berbahagia, untuk selamat di dunia dan di akhirat kecuali satu saja, mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sungguh telah mendapat keberuntungan, dengan keberuntungan yang sangat besar, yang sangat istimewa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat salam, keberkahan, kebahagiaan, keberuntungan, kesejahteraan yang terus menerus bertambah untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita membacakan sholawat artinya kita mendoakan rahmat dan ta'zim, kemuliaan. Kita bersolawat, kita ingin Allah melimpahkan rahmat dan kemuliaan untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dilimpahkan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita doakan atau tidak kita doakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat dengan solawat kita. Kitalah yang berhajat untuk bersolawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan solawat kita akan mendapatkan rahmat Allah. Man shalla alayya salatan wahida sallallahu biha alayhi 'ashara. Siapa-siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sekali kita membaca solawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melimpahkan rahmat kepada kita 10 kali. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca solawat, kita berterima kasih kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Rasulullah, wahai junjungan, telah diajarkan kami solawat sehingga kami akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pertolongan Allah menghadapi segala urusan kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kamu banyak-banyak bersolawat, maka idan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita banyak-banyak bersolawat, maka kalau begitu Allah akan menyelesaikan, membantu segala urusanmu, segala yang menjadi kerisauanmu. Wa yughfaru dzambuk, dan akan diampunkan dosa-dosamu. Maka kita banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli, ya Allah limpahkan solawat, rahmat
dan kemuliaan. Wasallim, limpahkan kesejahteraan, keselamatan dari segala bahaya, kegembiraan, kebahagiaan. Wabarik, ya Allah, limpahkan keberkahan, segala kebaikan yang terus menerus menambah untuk baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya. Siapa keluarga beliau? Keluarga beliau orang-orang yang beriman kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarga beliau di dalam doa. Jadi kalau kita mendoakan, limpahkan sholawat ya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, maksudnya semua yang beriman kepadanya. Berarti kita bersolawat, kita mendoakan diri kita juga. Makanya ayah bunda di dalam membaca solawat, kita berterima kasih. Terima kasih ya Rasulullah, dengan sebab ajaran baginda kami mendapatkan rahmat Allah. Dengan sebab ajaranmu wahai baginda junjungan, ampunan untuk kami insyaAllah. Engkaulah yang berjasa ya Rasulullah, telah mengajarkan sholawat kepada kami, mengajarkan segala jalan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita wajib beriman kepada beliau, wajib mencintai beliau, wajib mengikuti para ulama yang melanjutkan dakwah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk Allah, mendapat hidayah Allah. Mari kita niatkan majlis kita ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ahlul Bait, ayahanda kita, abi kita di sini dengan tim yang sudah susah payah untuk menyiapkan acara ini. Capek mereka, sibuk mereka. Semua orang yang sibuk untuk mengusahakan agama Allah, untuk mensyiarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang mengorbankan waktunya, hartanya, pikirannya untuk agama Allah, semoga Allah mengampunkan mereka. Amin ya rabbal. Semoga mereka termasuk dalam Ansar. Allahumma ghfir lil Ansar wa abana'il Ansar. Ya Allah, ampunkanlah untuk orang-orang Ansar, orang-orang yang membantu agama Allah. Wa abna'il Ansar, dan anak-anaknya orang-orang yang membantu agama Allah. Kita doakan mereka. Kita cinta dengan orang-orang yang mengurus agama Allah. Itulah dia cinta kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah para ulama. Lihatlah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak hamba-hamba Allah taat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama amilin minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, yang terdahulu, yang sekarang, sampai hari kiamat. Mereka tidak akan berakhir, mereka akan ada terus. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin ululuhu, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. Orang-orang yang akan membawa ilmu ini diriwayatkan daripada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang hasan di ghairihi li syawahidihi, hadis yang bagus karena banyak riwayatnya, bahwa yang membawa ilmu agama ini di setiap zaman di belakang hari adalah orang-orang yang paling amanah di tengah umat. Pasti ada orang-orang yang amanah yang menjaga agama ini, yang memelihara agama ini sampai hari kiamat. Karena Allah menjaga agama ini, Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaga agama ini, Allah menjaga orang-orang yang terus menjaga agama ini sampai hari kiamat. Yunfuna anhu tahrif al-ghalid. Orang-orang pilihan Allah ini menafikan, membersihkan daripada agama-agama ini orang-orang yang merusak agama ini. Tahrif al-ghalid, merusak agama orang-orang yang melampaui batas. Al-ghulu, yata'addawna al-hudud, melampaui mereka di dalam cara beragama. Semua haram sama dia, semua bid'ah sama dia, semua syirik sama dia. Banyak yang berlebihan di dalam memahami agama. Nanti ada ulama yang memperbaikinya. Tahrif al-ghalin, orang-orang merubah agama dengan melampaui batas.
wa inti'alal mubtilin, dan cara-cara orang yang beragama yang batal agamanya, tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, wa ta'wilal jahilin, dan tafsirannya orang-orang yang jahil. Hati-hati, agama ini ambillah daripada para ahlinya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini agama, ilmu agama mengenai halal dan haram, mengenai iman dan yakin. Ini agama kamu. Maka perhatikanlah kamu mengambil ilmu agama dari siapa. Jangan asal belajar saja, jangan asal ikut-ikutan saja, tapi lihatlah kau belajar kepada siapa. Kamu mengambil agama dari siapa. Nah, bukan sekedar ikut-ikutan ya. Belajarlah kepada para ulama ahli sunnah dan jamaah. Ulama-ulama yang mayoritas umat mengikuti mereka. Ya. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan semua. Wa idza ra'aitumul khilafa fa'alaikum bisawadil a'dham. Jika kamu lihat khilafiyah, perbedaan pendapat, ikutilah golongan yang paling ramai. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam tauhid mereka mengikuti Abu Hasan al-Ash'ari wal Imam Abu Mansur al-Maturidi rahimahumullah. Di dalam ibadah yang zahir mereka mengikut mazhab yang empat. Ulama-ulama yang ahli di dalam tauhid, di dalam fikih. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita beragama mengikuti mereka, bukan menurut paham kita. Kita mengikut tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, Imam Abdullah al-Haddad. Jangan asal tasawuf, jangan asal ma'rifat. Jangan ma'rifat yang meninggalkan syariat, jangan ma'rifat yang meninggalkan warak. Orang yang ma'rifat mestilah warak juga dia. Dia ingat dengan Allah, dia taati Allah. Jangan dia katanya ma'rifat tapi meninggalkan sholat. Itu berarti ma'rifat yang sesat. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau meninggalkan sholat. Beliaulah yang paling ma'rifat. Tidak ada lagi yang lebih ma'rifat daripada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lebih mengenal Allah daripada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lebih mulia, yang lebih sempurna agamanya daripada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikutilah beliau, ikutilah ajaran beliau. Katanya ikuti mayoritas. Mayoritas umat bermazhab mengikut ulama. Di Maroko, di Afrika, di Aljazair, di Libya, di Afghanistan, di seluruh dunia rata-rata umat bermazhab mengikuti ulama. Kita jangan beragama menurut pikiran kita. Kita jangan beragama membaca buku terjemahan baru mengambil kesimpulan. Quran terjemahan, atau mungkin kita sudah bisa berbahasa Arab sekalipun. Tidak mudah memahami Quran dan Sunnah kecuali orang yang mujtahid, yang memang sudah cukup ilmunya, cukup keahliannya. Itulah imam yang empat itu termasuk mereka yang paling dipilih Allah. Ya, seluruh dunia umat mengikuti mereka. Ada yang mengikuti Abu Hanifah rahimahullah, ada yang mengikuti imam-imam yang lain rahimahullah. Jadi kita beragama bukan menurut pikiran kita, bukan menurut pemahaman kita. Ya. Itu dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Nabi-nabi ini tidak mewariskan emas dan perak, tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Maka para ulama mewarisi nabi-nabi, melanjutkan dakwah mereka, melanjutkan perjuangan mereka, melanjutkan menjaga umat supaya jangan sesat, supaya jangan mengikuti jalan ke neraka. Dan para ulama, kita mencintai para ulama, kita membantu para ulama. Bagaimana ulama-ulama kita ini di dalam dakwah, di dalam mengembangkan agama, kita bantu mereka. Ada pesantren kah, ada dayah kah, kita bantu.
Ada uang kita kah, ada tenaga kita kah, ada jabatan kita kah, ada pikiran kita kah? Bantulah usaha-usaha untuk mengembangkan agama Allah, memasyarakatkan agama Allah, supaya anak-anak kita, generasi kita ini jangan lupa dengan agama Allah. Apalagi sekarang informasi kecerdasan manusia yang tidak disertai dengan agama akan membawa malapetaka. Yang pintar tapi tidak beriman, cerdas tapi tidak takut kepada Allah, hanya akan mendatangkan malapetaka. Makanya bagus di negeri Aceh ini, wahai ayah bunda, di sini banyak daya. Di sini anak-anak kita dibiasakan belajar setelah maghrib. Maghrib sampai jam 10 malam atau setengah 10 malam. Anak di SMP dia, di SMA dia masih ikut belajar agama. Ini sangat bagus sekali. Ini dilanjutkan, ini disupport, dibantu, dikuatkan. Apakah perlu dana, apakah perlu cara, apakah perlu pertimbangan apa untuk menyemangatkan anak-anak kita ini. Jangan sampai mereka meninggalkan agama Allah. Jangan sampai mereka tidak mengerti agama Allah. Jangan sampai kita takut kalau anak kita belajar agama tidak ada masa depannya. Sepertinya orang yang belajar dunia saja yang ada masa depannya. Tidak. Yang ada masa depannya adalah orang yang belajar agama. Jika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita beriman kepada Al-Quran, yang ada masa depannya orang yang beragama. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang beramal soleh, sama ada dari golongan laki-laki kah, perempuan kah, dan dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersumpah dan bersumpah, falanuhyiyannahu, aku bersumpah dan bersumpah lagi, pasti akan kuhidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Itu yang ada jaminannya. Beriman, beramal soleh, dia harus belajar agama. Ada beriman ayah bunda, beramal soleh kalau dia tidak tahu agama. Mana beriman beramal soleh kalau dia tidak belajar mana yang halal, mana yang haram. Jangan kita menjauhkan anak-anak kita dari ajaran agama. Utamakan agama. Adapun yang lainnya itu adalah keterampilan. Keterampilan dalam perekonomian kah, dalam pertanian kah, dalam teknologi kah, dalam persenjataan kah, di dalam politik kah, di dalam kesehatan kah, itu keterampilan, ilmu keterampilan, bukan ilmu yang dimaksud sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu akhirat, ilmu yang menjadikan kita cinta kepada akhirat, ilmu yang menjadikan anak-anak kita takut kepada Allah, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Kenapa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu daripada hamba-hambanya adalah para ahli ilmu, ulama. Ulama ahli ilmu. Berarti ilmu itu dijamakan ilmu harus jadi takut kepada Allah. Berarti ilmu agama, ilmunya para nabi alaihi wassalatu wassalam, itu ilmu yang sebenarnya. Adapun ilmu keterampilan, ya kita pelajari juga untuk membela agama Allah. Untuk gunanya bukan untuk mencari kemegahan dunia, bukan untuk berlomba-lomba mencari kesenangan dunia, jabatan dunia, bukan. Kita mencari jalan untuk membantu agama Allah, supaya agama ini berkembang, supaya agama ini memiliki kekuatan, supaya agama ini memiliki wibawa, supaya agama ini memiliki kekuatan. Itu kita pelajari ilmu dunia. Bukan kita ingin mendapatkan kesenangan dunia. Dunia tidak akan pernah menjadikan kita puas. Ya, diriwayatkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, janganlah engkau mencari dunia, karena engkau kalau mencari dunia belum tentu dapat. Janganlah engkau mencari kesenangan, kemegahan dunia, karena engkau kalau mencari kesenangan dan kemegahan dunia belum tentu dapat.
Nah, walaupun kamu dapat, mungkin dapat sedikit. Dapat pun kamu dapat sedikit. Berapa banyak kekayaan orang di dunia ini? Adakah yang kaya memiliki seluruh dunia? Tidak ada. Adakah yang kaya dia memiliki setengah dunia? Tidak ada juga. Hah? Jadi kalau kau cari dunia, jangan-jangan tidak dapat. Kalau dapat pun sedikit saja. Hah? Kalaupun kau merasakan kau telah mendapatkan dunia ini banyak, belum tentu kau puas. Belum tentu kau puas. Lihat orang-orang yang kaya raya dia. Luas kekayaannya, banyak, berhektar-hektar, beribu hektar mungkin kebunnya, tapi korupsi dia. Hah? Berarti dia tidak puas kan? Berarti dia tidak puas, makanya dia mau berbuat haram lagi, sehingga masuk penjara dia. Jadi kalau kau rasanya dapatkan banyak dunia juga belum tentu kau puas. Kalaupun kau merasakan sepertinya puas, kamu tidak selama-lamanya. Kamu tidak kekal abadi di sini. Kamu tidak jernih di dunia ini. Carilah akhirat, pasti dapat. Pasti banyak, pasti puas dan selama-lamanya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhan, engkau lah yang kumaksud, ridhomu lah yang kucari Tuhan. Bukan dunia, bukan jabatan dunia, bukan kemegahan dunia. Mungkin kita mengusahakan dunia tapi untuk akhirat. Itu bukan dunia. Ada orang mencari dunia untuk berbakti kepada orang tua, itu akhirat. Memang betul dijalankannya. Ada orang mencari dunia untuk membantu perjuangan agama Allah. Bukan dunia yang dia cari. Dunia hanyalah jalan untuk membela agama Allah. Atau dia mencari jabatan pangkat supaya ada yang mengurus kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Dan benar, memang benar, bukan sekedar omongannya. Memang dia mencari jabatan, mengusahakan kedudukan supaya ada yang mengurus maslahat umat. Berarti kan bukan jabatan yang dia tuju. Itu hanya sekedar wasilah, jalan untuk sampai kepada tujuan membela agama Allah. Itu bukan dunia, itu akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya wa sara min a'malil akhirati bi husnil niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang gambarannya gambaran duniawi, tapi jadilah ia daripada amalan akhirat dengan sebab bagus niatnya. Jadi kita tidak mencari dunia. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Kita usahakan, kita berusaha. Ya, memang bukan semua dunia wajib ditinggalkan ya. Dunia yang haram wajib ditinggalkan. Dunia yang wajib diusahakan. Dunia yang makruh sunnah ditinggalkan. Dunia yang sunnah diusahakan. Dunia yang mubah lebih baik ditinggalkan, dipindahkan, diniatkan supaya menjadi amalan akhirat. Jadi ketika ulama mengatakan meninggalkan dunia, itu guru saya yang tadi Sayyidi Ismail Yusuf Utabargot Al-Naqsyabandi rahimahullah. Ketika saya masih muda, sering datang beliau di rumah dengan saya, membuat pengajian di rumah dengan orang tua. Saya bertanya kepada beliau, wahai ayahanda, wahai kakek yang mulia. Beliau ketika mengajari saya mungkin umurnya sudah 80 tahunan mungkin beliau. Min ahli karamah, orang yang keramat beliau, masya Allah. Nampak di dua tempat. Ahli khutwah ya, berjalan tidak tahu sudah sampai di mana. Kita baru lihat lagi, tiba-tiba sudah hilang sampai di mana. Ini dia. Maka saya tanya kepada beliau, wahai kakek anda, ini kita sering diajarkan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Dunia yang bagaimana ini? Kita masih di dunia. Bagaimana kita meninggalkan dunia? Maka beliau mengatakan, itu maksudnya dunia yang tidak bermanfaat ketika kita sudah di alam kubur, katanya. Itu dunia untuk kau tinggalkan yang tidak ada manfaatnya setelah engkau meninggal dunia. Usahakanlah meninggalkan itu ya. Itulah dia ajarannya Nabi kekasih Sayyidina Muhammad SAW. Berarti apa itu? Dunia yang haram itu tidak berguna. Kalau kita sudah di dalam kubur, dunia yang haram, nauzubillah, akan menjadi azab kepada kita. Dunia yang makruh akan menjadi kesedihan bagi kita.
Dunia yang sia-sia akan menjadi kesedihan, mengurangi derajat kita. Tapi tidak mungkin kita meninggalkan ini semua, maka berusahalah kita. Satidu wa qaribu wa abshiru. Usahakanlah memperbaiki amalanmu. Usahakanlah engkau mendekati lagi kepada Tuhanmu, mendekati lagi kepada derajatnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan bergembirarialah kamu. Senangkanlah hatimu jika kamu di dalam senantiasa berusaha memperbaiki amalanmu, memperbaiki menuntut ilmumu, engkau berusaha mendekatkan dirimu pada Allah. Bergembiralah, ada kerisauan di hatimu untuk belajar agama. Bukan hanya risau mencari dunia, mencari kemegahan, mencari kemewahan. Nauzubillah. Ya Allah, keluarkanlah dari hati kami kecintaan kepada dunia dan makhluk yang tidak engkau ridhoi. Cinta kepada dunia dan makhluk yang menjadi maksiat, yang menghalangi taat, yang menghalangi cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Dan minta tolong pada Allah. Mampukah kita mengeluarkan cinta dunia dari hati kita? Oh, kita tidak mampu, harus dibantu Allah. Mampukah kita menjadi orang yang saleh dan bertakwa? La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu kecuali dibantu Allah. Makanya segala kebaikan, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun baik kita, ilmu kita, istiqomah kita, ucapkanlah alhamdulillah. Segala pujian adalah milik Allah. Senantiasa kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Bantu keluarga kami, anak turunan kami, selamatkan kami ya Allah. Kami tidak akan baik kecuali dengan petunjuk-Mu ya Allah. Kami tidak akan baik kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tapi kita berikhtiar, berusaha kita ya Bunda. Untuk dunia berusahanya kita. Ya, berangkat pagi pulang malam dia untuk dunia. Pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi mencari rezeki, mencari kepentingan dunia. Kenapa untuk kepentingan akhirat tidak berusaha dia? Kenapa dia tidak datang ke pengajian? Kenapa dia tidak hadir di dalam majlis-majlis mempelajari agama yang dibawa Nabi Sayyidina Muhammad SAW? Berapa jam kita satu hari untuk istirahat? Berapa jam kita satu hari untuk mencari nafkah? Mudah-mudahan nafkah yang halal untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan istirahat yang kita niatkan untuk mendapatkan kekuatan taat pada Allah. Berapa lama kita belajar agama? Berapa lama kita memikirkan agama? Berapa lama kita mengajak kepada agama Allah? Di orang-orang di sekeliling kita, ajak mereka, jangan diam kita. Ini pengajian yang kita dengarkan yang baik, kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang biasa ramah dengan kita, biasa bergaul dengan kita, kita sampaikan mereka agama ini. Jangan diam kita. Itu adalah jalannya Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan baik sendiri. Kita baik sendiri sudah puas kita, jangan. Itu bukan sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pikirkan bagaimana agama ini sampai kepada yang lain. Bagaimana keadaan saudara kita di balik laut, di balik gunung. Kalau sudah sampai kita ajarkan, kita usahakan di sekeliling kita, di sekelilingnya lagi, di sekelilingnya lagi. Dan musuh-musuh agama Allah akan berusaha merusakkan agama ini. Akan berusaha, itu sudah diingatkan Allah. Itu bukan fitnah, itu firman Allah. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak senang mereka sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, mereka akan membuat segala usaha mereka. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menggunakan harta mereka untuk menghalangi daripada jalan Allah. Kita usahakan. Jadi kita jangan tidak kita usahakan agama kita. Jangan kita beribadah pribadi-pribadi sudah puas kita rasa. Kita sudah sholat, kita sudah mengaji, kita sudah haji, kita sudah pergi umroh. Jangan kita merasa puas.
Kita harus dakwah ilallah, mengajak orang yang di sekeliling kita, menyebarkan hidayah Allah dengan bicara kita, dengan akhlak kita, dengan harta kita. Wahai yang diberikan Allah harta berlebihan, gunakanlah hartamu untuk membela Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi kita berikan uang kita untuk memberikan makanan kah, untuk memberikan fasilitas kah untuk Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita berikan harta kita. Beliau telah berada di tempat yang lebih megah, lebih mulia lagi. Beliau tidak perlu dengan harta kita. Sekarang usaha agama, membela agama, memperjuangkan agama, menyampaikan agama, mendakwahkan agama, menyiapkan generasi-generasi kita, anak-anak turunan kita yang paham agama, cinta agama. Itu memerlukan dana. Di sanalah gunakan harta kita yang pahalanya paling besar. Menyebarkan hidayah, tansurul hidayah 'alal 'alamin. Engkau menyebarkan hidayah di sekalian jagat raya. Mulai dari yang dekat lagi, yang dekat lagi. Kita usahakan itu ya. Itu gunanya harta kita. Kenapa kita bekerja mencari harta? Supaya membela Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita membela agama. Imam Tabaqatu Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Sa'ad, ulama mujtahid. Beliau memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi banyak beliau bersedekah, sehingga beliau tidak pernah wajib berzakat. Beliau kaya raya. Imam Ibnu Sa'ad, Al-Layth Ibnu Sa'ad, itu namanya. Imam Syafi'i rahimahullah sangat sedih karena tidak sempat menjumpai Imam Al-Layth Ibnu Sa'ad. Beliau datang ke Mesir, Imam Layth sudah meninggal dunia. Al-Layth Ibnu Sa'ad setiap pagi sebelum dia bekerja apa-apa, dia memberikan belanja untuk 300 orang. Itu pemurahnya Imam Al-Layth Ibnu Sa'ad. Banyak kekayaannya, banyak bisnisnya, tapi dia tidak pernah wajib berzakat karena banyaknya dia berinfak fi sabilillah, di dalam membela Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan yang minta madu kepadanya. Wahai ayahanda, Tuhan berikanlah madu dulu saya. Maka katanya kepada muridnya, berikan dia 1 jerigen, mungkin 20 liter. Maka muridnya mengatakan, wahai ayahanda, ini dikasih 1 botol kecil sudah senang. Ini sudah senang. Maka kata beliau, saya memberikan sesuai dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bukan sesuai dengan keperluan dia. Kita diberikan Allah banyak, kita kasih banyak, kata beliau. Ini dia, harta gunanya untuk itu, bukan dibangga-banggakan, bukan dipamer-pamerkan, bukan dengan standar kemewahan dunia. Apa gunanya? Tidak ada gunanya nanti setelah di dalam kubur kita. Kemewahan ini sekalipun dibolehkan ya. Ini amalannya para wali, meninggalkan kemewahan, meninggalkan dunia, meninggalkan semuanya. Itu para wali, itu untuk kita amalkan, bukan untuk menyalahkan orang lain ya. Kalau ada orang yang bermewah-mewah dengan harta yang halal, dia menjalankan kewajibannya, membayar zakatnya, jangan salahkan dia, itu halal baginya, itu dibolehkan. Tapi kita pribadi, kita berniat mudah-mudahan kita bisa sesederhana mungkin. Kita menggunakan dunia sesedikit mungkin. Ya Allah, tolonglah ya Allah kami melawan hawa nafsu kami ini ya Allah. Sedikit mungkin untuk agama Allah, untuk anak yatim. Dunia anak yatim, siapa yang mengurus anak yatim ini? Tidak ada ayahnya lagi. Makannya, minumnya, pendidikannya, itu yang paling sulit. Ini banyak di mana-mana anak yatim dikasih beras, dikasih jajan, dikasih buku belajar dunia, tapi tidak dikasih pendidikan agama. Di mana pendidikan agama? Ini anak yatim disiapkan gurunya, tuanku guru yang ahli untuk merawat dia, untuk mendidik dia, tuanku guru yang dimuliakan. Jangan tuanku guru melarat di rumah kita, di kampung kita. Tuanku guru harus mulia, lebih mulia daripada guru-guru ahli dunia. Kenapa guru-guru ahli dunia ada tim apa namanya? Intensif ya, intensif. Ada tunjangan ini, tunjangan itu. Kenapa guru agama melarat? Tidak boleh begitu, kita yang muda. Itu namanya kita tidak menyayangi Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab kita sebagai umat
sebagai masyarakat, sayang kita kepada para guru agama, budaya, guru madrasah, sayang kita kepada mereka. Kita muliakan mereka, kita fasilitasi mereka, kita siapkan kehidupan yang terhormat untuk mereka. Jangan ada ahli dunia lebih mulia dari mereka, jangan. Itu tandanya kita sayang kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab kita kepada guru kita. Tapi kalau kita yang guru agama, kita yang dakwah, kita yang usaha agama, sabarlah kita, sekalipun susahkah, sekalipun mudahkah, sempitkah, lapangkah, alhamdulillah kita sudah dimuliakan Allah, kita sudah diajarkan ilmu agama Allah, kita sudah diangkat melanjutkan dakwah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kita. Jangan minta kepada makhluk, jangan mengharap kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah memiliki segala-galanya. Nah, jadi ini indahnya agama Allah. Ini tandanya Nabi kita utusan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana keseimbangan dalam ajaran beliau? Bagaimana keseimbangan tentang dunia, bagaimana keseimbangan tentang akhirat, bagaimana keseimbangan adab seorang ulama, adab seorang umat, masyarakat awam. Ada aturannya semua. Tidak ada yang bebas dalam agama Allah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada aturannya semua. Nah, apakah menjadi rakyat jelata? Ada adabnya. Apakah menjadi pejabat? Wahai pejabat, bertakwalah saudaraku kepada Allah. Kamu menjadi pejabat, kamu mengelola hartanya rakyat, kamu mengelola kekayaannya umat, jangan kamu berkhianat. Wahai saudaraku yang menjabat, kamu tidak selama-lamanya menjabat. Sebentar lagi kamu akan berhenti. Sebentar lagi juga kamu akan meninggal dunia. Bertakwalah kepada Allah. Para pejabat yang zalim, para pejabat yang mengkhianati rakyat, haram baginya mencium bau surga. Tidak boleh mencium bau surga. Perjalanan 500 tahun bau surga sudah terasa. Para pemimpin yang zalim tidak mencium bau surga. Termasuk ibu-ibu, berhati-hati, beradab kepada suami. Dalam hadis Abu Daud, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqaha min ghairi basin haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Abu Daud. Siapa-siapa perempuan yang minta bercerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama, maka haram baginya mencium bau surga. Hati-hati, ini adabnya kaum ibu. Kaum suami juga hati-hati. Siapa-siapa laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, cukuplah dosa untuk menyiksanya di dalam neraka. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seseorang memiliki dosa apabila dia menyia-nyiakan keluarganya yang wajib dibelanjainya. Ini tidak ada dosanya, yang sakit itu saja dosanya. Tidak diurusnya keluarganya, tidak beramanah dia menanggung jawab istrinya dan anak-anaknya, tidak diajarinya mereka jalan yang diridhoi Allah. Kalau dianya Masya Allah, dia ibadahnya semalaman, tahajudnya semalaman, puasa sunnahnya Nabi Daud, khatam Qur'annya tiap hari, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Cukuplah dosanya itu. Gak usah tambah dosa yang lain. Satu itu saja dosanya sudah cukup. Masya Allah, itu dia Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betullah beliau utusan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Radina billahi rabba, kita ridho Allah Tuhan kita. Wa bil islami dina, kita ridho Islam agama kita. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah kepada kita, yang wajib kita ikuti dan kita taati. Kita ridho. Baca ini amalan pagi sore ayah bunda 3 kali, maka pantas bagi Allah untuk ridho kepada kita. Itu riwayatnya. Haqqun 'ala Allah an yarda anhu. Siapa yang mengamalkan ini, maka pantas bagi Allah ridho kepadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ridho, nggak ada tuntutan, nggak ada keberatan, nggak ada keraguan. Ridho di atas cinta lagi. Ridho itu di atas cinta. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Makanya belajar tauhid, ayah bunda belajar ilmu tauhid. Ridho dengan Allah. Allah yang mana? Allah yang mana? Sudah belajar tauhid belum?
itu memerlukan pertemuan mungkin ratusan jam untuk mempelajarinya. Jangan kita cukupkan dengan pengajian. Jangan kita cuma hadir di waktu ceramah saja. Ada tamu, ada ayah guru yang datang. Ya, ini guru-guru kita yang di sini, ulama-ulama yang ahli. Bertahun-tahun mereka belajar agama, hidayah sana, daya sini, abi sana, abu sini. Nah, jangan kita tidak hadir di pengajian. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang bagaimana? Allah yang ada ia, Allah yang tidak ia, tidak berpermulaan dia. Dia sudah ada dari dulu, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada matahari, bulan dan bintang, belum ada siang dan malam, belum ada dunia dan akhirat. Dia sudah ada, dia sudah sedia, sudah siap sedia, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itulah Allah Tuhan kita. Terus pelajari maksudnya bagaimana? Maknanya kenapa? Pelajari di dalam kitab Tauhid, di dalam Aqidatul Awam, dalam Kifayatul Awam, di dalam Ad-Durrul Farid, di dalam Husulul Hamidiyah. Itu memerlukan pertemuan ratusan jam sampai kita mendalami masalah itu. Atau paling tidak yang ringkas-ringkas, ya kita usahakan pelajari Qawaidul Aqaid yang disusun oleh Imamul Ghazali rahimahullah. Allah Tuhan kita itu ada, Allah Tuhan kita itu sedia, kidam. Allah Tuhan kita itu baqo, kekal abadi selama-lamanya. Kenapa kalau dia tidak kidam? Kidam maksudnya tidak didahului tiada. Nah, kidam artinya tidak didahului kekurangan. Kita kan dulu tidak mampu, sekarang jadi mampu. Dulu tidak tahu, sekarang jadi tahu. Kita tidak sedia. Kita bertambah dan berkurang, nanti hilang lagi. Mungkin kita nanti tidak ada lagi di dunia ini. Nah, nanti kita tidak sadar lagi setelah tidur kita. Mana tahu kita kemana-mana kalau sudah tidur kita. Sudah kembali kepada tiada. Nah, kalau Allah tidak. Allah sedia. Allah abadi selama-lamanya. Allah tidak berubah-ubah. Allah tidak berpindah-pindah. Allah tidak naik dan tidak turun. Allah tidak ada bahagian-bahagian. Ada bahagian kanan, bahagian kiri, bahagian tengah, bahagian atas, bahagian bawah. Nah, kita memiliki bentuk. Allah Maha Suci dari segala sifat makhluk. Nih, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Harus belajar ayah bunda. Ini ada pengajian di Salo, di tempat tuanku guru di sini ada. Pasti ada. Datanglah mengaji. Nah, jangan engkau tidak mengaji. Sekali engkau datang mengaji, engkau korbankan waktumu untuk mengaji, belajar ilmu yang wajib engkau pelajari. Itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, disebutkan dalam kitab Syafahatum, dalam kitab Qimatul Zaman Indal Ulama, yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Burdah rahimahullah. Itu Imam Abu Yusuf, saking sayangnya dia dengan ilmu, saking sungguhnya dia menuntut ilmu, katanya ketika meninggal putrinya, dia tidak menghadiri jenazah. Dia bilang kepada saudara-saudaranya, wahai saudaraku, wahai famili, wahai sepupuku, tolong kalian uruskan anakku. Saya tidak mau ketinggalan pengajian dengan Imam Abu Hanifah. Beliau muridnya Abu Hanifah. Saking sungguhnya dia menghadiri pengajian. Nah, disebutkan dalam kitab juga mengenai sejarah bagaimana orang-orang dulu menuntut hadis ya. Itu pengajiannya Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini Abul Hasan, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Itu kalau orang mau mengaji di sana ayah bunda, itu habis asar sudah hadir orang. Sebab takut nanti gak kedengaran, gak ada mikrofon dulu, gak ada sound system. Habis asar sudah pada hadir mereka di depan rumahnya Imam Abul Hasan Ali Ibnul Madini. Pengajiannya kapan? Besok habis subuh baru mengaji. Bukan malam ini mengaji, semalaman di situ mereka. Sampai besok pagi habis subuh baru mulai pengajian. Subhanallah. Nunggu mereka biar bisa duduk di depan mereka, biar bisa mendengarkan ilmu mereka. Itu sungguh-sungguhnya orang dahulu menuntut ilmunya. Semoga kita juga begitu, terutama ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid. Allah bukan tinggal di langit, Maha Suci Allah daripada langit. Allah lah yang menciptakan langit, tidak mungkin Allah berpindah ke langit. Allah sudah ada sebelum ada langit, belum ada aras, belum ada kursi,
Belum ada dunia, belum ada akhirat. Kita nggak tahu bagaimana Allah. Jangan tanya di mana Allah. Allah tidak ditanya dengan di mana itu di mana kamu dengan saya, karena kita makhluk. Boleh ditanya di mana, tapi kalau Allah tidak ditanya di mana Allah. Allah maujud bila makan wala zaman. Allah ada tanpa waktu dan tanpa tempat. Kita dilalui waktu ayah bunda. Ini waktu malam, besok waktu siang, waktu pagi, waktu sore. Kita dilewati oleh waktu. Kita masuk di dalam waktu. Allah maha suci dari waktu, karena dialah yang menciptakan waktu. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar. Dialah yang menciptakan malam dengan siang. Allah mengatakan, saya yang menciptakan malam dengan siang. Makanya jangan pikirkan, bagaimana kau memikirkan tidak ada malam, tidak ada siang? Bagaimana itu? Kita tak tahu ini, yang kita tahu ini. Kalau nggak malam siang itu yang kita lihat, itu yang masuk dalam akal pikiran kita. Allah mengatakan, aku yang menciptakan malam dengan siang. Wasyamsa wal qamar. Aku yang menciptakan matahari dan bulan. Dulu tidak ada malam dan tidak ada siang. Bagaimana itu? Nggak tahu bagaimana. Itu makhluk saja nggak tahu. Bagaimana Allah? Nah, makanya jangan tanya Allah bagaimana. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Tapi azali. Azali Allah mendengar dan melihat. Ya, sebelum ada segala sesuatu Allah sudah mendengar dan melihat. Makanya Allah tidak mencontohkan dengan bertempat di aras. Laisa kamitslihi syai' wa huwa 'alal 'arsy istawa. Bukan itu contohnya dibuat Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kenapa? Sama basar tidak berhajat dengan makhluk. Belum ada makhluk, ya Allah sudah sama basar. Sama basar yang azali. Allah mendengar segala yang ada tanpa berhajat kepada udara. Kita kan harus ada udara. Kalau nggak ada udara, hampa udara nggak kedengaran. Kita harus ada lubang telinga. Kalau telinganya tumpul nggak tahu apa-apa. Nah, kita harus ada batasnya. Sini-sini kedengaran, tapi di sana, di Perlang mana kedengaran pengajian kita di sana? Mana kedengaran? Terbatas kita. Tapi Allah mendengar segala-galanya. Allah tidak mendengar suara saja, suara dan selain suara. Semua yang ada didengarkan Allah. Semua yang ada dilihat Allah. Suara juga dilihat Allah. Makanya Allah memberikan contoh, wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Dia maha mendengar dan melihat. Kenapa? Karena mendengar dan melihat tidak perlu dengan adanya makhluk. Ada makhluk, tidak ada makhluk, Allah mendengar dan melihat. Tapi kalau orang-orang yang mengatakan Allah bertempat di aras, berarti itu hanya berhajat kepada aras. Dulu tidak ada aras. Tidak ada aras dulu. Itu wajib kau ikutkan, aras itu diciptakan Allah. Itu baharu, sesuatu yang baru. Kemarin tidak ada, sekarang diadakan Allah. Mana mungkin diadakannya baru dia pergi dulu di sana. Itu sama dengan kita jadinya nanti, na'udzubillah. Kemarin di rumah, tadi di rumah, sekarang sudah pindah di bandar, di tempat duduk sini, di podium sekarang. Nanti pindah lagi, pergi ke rumah lagi. Mana ada dengan Allah pindah-pindah, maha suci Allah. Apakah kita yakin dengan Allah istawa? Ya, yakin. Kama akhbar, sebagaimana Allah katakan istawa, istawalah. Kita nggak tahu, kita serahkan kepada Allah. Atau kita ikut tafsirnya ulama, istawa maksudnya berkuasa. Ada kekuasaannya untuk aras. Kalau untuk aras, apalagi untuk kita. Aras itu ciptaan Allah yang paling besar. Allah menyebutkan aras tadhkiran bi'azamati qudratillahi wa haimanatihi. Itu mengingatkan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Betapa Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaannya. Aras itu paling besar. 7 lapis langit dengan bumi dimasukkan di alam kursi, hilang di alam kursi. Kalau 7 lapis langit dan bumi ditambah dengan kursi dimasukkan di aras, hilang di sana. Tidak nampak, seperti sebuah talam dilemparkan di tengah padang pasir luas. Hilang, tidak tahu kita di mana tempatnya. Nah, itu dia. Jadi kita dalam kerajaan Allah ini seperti molekul mungkin sekecil-kecil yang kecil sekali. Tidak ada kita wahai ayah bunda. Maka inilah dia kajiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kullu nasrin awhamat tashbiha
awilhu au fawwid warum tanziha. Semua dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, tekstualnya, zahirnya, sepertinya menamakan Allah dengan makhluk, maka tafsirkanlah atau serahkan tafwid. Saya tidak tahu. Katanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya, saya yakin itu. Bagaimana istawa? Istawa dalam bahasa Arab diartikan 14 arti, kata Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Itu kalimat istawa dalam bahasa Arab diartikan 14 arti, dan harus sesuai dengan yang kita artikan dengan siapa. Istawa al-maliku ala arsyihi ay sariri mulkihi. Seorang raja dulu istawa, dia di atas singgasana kerajaannya. Iya, bersemayam duduk di sana. Jalasa istaqarra, mengambil tempat dia di sana. Tetapi istawa ar-Rahman, yang maha pengasih Tuhan, yang tidak ada satu pun yang sama dengannya, itu kalau itu kita tidak tahu gimana. Serahkan kepada Allah, dan itu tidak perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui mana perintah Allah, mana larangan Allah. Yang perlu kita ketahui betapa mulianya kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang seperti beliau. Tidak ada satu pun yang seperti beliau. Laisa kamitslihi makhluk. Tidak ada makhluk yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama ajaran seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui dan kita amalkan. Adapun hakikat Allah itu bukan urusan kita. Hakikat diri kita saja kita tidak tahu kita. Diri kita tidak tahu. Nanti kita tidur baru hilang, baru datang lagi. Bagaimana itu? Enggak tahu kita. Kemana tadi? Kok datang lagi? Tadi sudah hilang, sudah enggak tahu apa-apa. Sekarang kok tahu lagi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami, padahal kami sudah kembali kepada tiada. Kepadamu lah tempat kembali ya Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Dalil-dalil dalam Al-Quran harus dipahami dengan ilmunya para ulama, bukan dari buku terjemahan. Jangan belajar agama dari YouTube, jangan belajar agama dari Facebook, jangan belajar agama dari buku terjemahan. Datanglah engkau kepada majelisnya para ulama. Datanglah engkau di pengajian. Jangan kau bilang ustadznya sudah tidak ada. Ustadz itu akan ada sampai hari kiamat. Tidak mungkin Allah menyuruh kita ikut agama nggak ada ustadz yang mengajarkannya. Ada itu. Dengan segala kelemahan guru-guru kita, dengan segala kekurangan tuan guru kita, ustadz kita, itulah guru kita. Selama dia mengajak kepada kebaikan. Jangan kau cari aibnya, adanya aibnya itu. Kalau kau mencari aib, ada aibnya semua. Tapi carilah kebenaran. Kalau ada aib, tutuplah aib itu. Karena kita juga banyak aib kita. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Istaghala bi'uyubi nafsih an uyubi ghairih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri, sibuk dia menghitung, memperhatikan aib kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat untuk memperhatikan aib orang lain. Dia tidak sempat mencari aib orang lain. Mungkin kebetulan tak sengaja kelihatan aib orang. Oh iya, kita nasihati. Itu saudara kita, itu bukan malaikat yang turun dari langit. Bisa saja ada aibnya, bisa saja ada kelemahannya. Kalau ada orang yang mengajak kepada kebaikan, jangan kau cari aibnya. Itu namanya jahat kamu. Itu kamu sama dengan Fir'aun nampaknya kalau begitu. Ketika Nabi Musa datang berdakwah, dia menceritakan kelemahan Nabi Musa. Dia berusaha membungkam Nabi Musa. Qala awalam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Bukankah kau dulu waktu kecil tinggal di istana? Katanya 30 tahun tinggal di istananya Fir'aun, memakai pakaiannya Fir'aun, tidur di kamarnya Fir'aun, makan makanannya Fir'aun. Kamu tinggal di tempat kamu. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kau buat perbuatanmu membunuh orang daripada bangsa kami. Engkau adalah orang yang tidak bersyukur dengan kebaikan. Kenapa kau ucapkan ini ketika dia mengajak kepada agama Allah? Ada aibnya, iya, tapi jangan kau gunakan aib itu untuk menghalangi agama Allah. Apakah tuan guru kah, apakah abuya kah, ulama kah, mungkin ada kelemahannya. Jangan kau buka aibnya. Dia menceritakan kebaikan. Jangan kau seperti Fir'aun. Kecuali dia menjadi ulama yang jahat, mengajak kepada kejahatan.
mendukung orang-orang yang zalim, itu jangan ikut dengan dia. Itu berarti ulama yang sakit. Nanti kau sakit pula nanti. Jangan ikut dengan dia. Doakan dia. Ya Allah, kasihan ini Allah berilmu tapi tidak dapat hidayah. Ya Allah, doakan sayang kita kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah muda yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan ya. Apa yang baik itu adalah petunjuk Allah. Ada yang kurang baik, kurang berkenan, itu kelemahan saya. Saya memang bukan banyak ilmu saya. Saya datang juga ini karena saya ingin mudah-mudahan didatangkan Allah manfaat. Mudah-mudahan jadi ampunan Allah. Ada katanya seorang diriwayatkan ahli dakwah namanya Salih kalau saya tidak silap. Setelah meninggal dunia disebutkan dalam kitab Sifatus Sofwa karangannya Imam Ibnul Jauzi, diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya lil Imam Al-Asfahani. Setelah ini Ustaz Salih, Tungku Salih ini meninggal dunia, orang bermimpi melihat itu. Dia kerjanya dakwah ke sana kemari, keliling mengajar hamba-hamba Allah, taat kepada Allah, mengingatkan hamba-hamba Allah. Maka katanya, gimana wahai tuanku Syekh Soleh, gimana setelah kamu meninggal dunia? Maka katanya, saya dimarahi Allah Ta'ala, katanya. Itu saya meninggal jumpa dengan Allah, ya Syekh wahai tuan guru yang tidak bagus, kata Allah kepada saya, katanya. Kamu tuan guru kurang bagus, kata Allah. Atadri lima ghafartu lak. Kamu tahu enggak gara-gara siapa saya ampunkan kamu? Yang di dakwah ini kadang-kadang bukan kita yang berkah, murid kita yang berkah. Gara-gara dia kita diampunkan Allah. Tahu kamu enggak? Atadri lima ghafartu lak ya Salih ya Syekh tu. Hai Salih, tuan guru yang tak bagus ke kamu, kata Allah. Kamu tahu enggak saya ampunkan kamu? Saya jadikan kamu masuk surga, tahu enggak? Saya selamatkan dari neraka gara-gara siapa, tahu enggak? Kamu banyak kelemahanmu, banyak kesalahanmu, tapi ada kebaikanmu. Apa itu? Di suatu hari kamu berdakwah, menerangkan pengajian. Fabaka abdulli, maka disebabkan pengajianmu seorang hambaku menangis. Labia begini, dia tidak pernah menangis sama sekali. Seumur hidupnya dia tidak pernah menangis. Tapi ketika kau nasihati dia, kau ingatkan dia dengan agama Allah, maka menangis dia. Faghfartu lahu, maka aku ampunkan itu hambaku yang menangis gara-gara kamu ajarkan dia. Wa wahabtuka lah, dan aku hadiahkan kamu untuk dia. Dengan sebab murid itu aku ampunkan kamu, aku jadikan kamu ahli surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita menjarahi saudara kita, mendatangi umat, mengingatkan mereka dengan Allah. Bukan karena kita sudah bersih, bukan karena kita sudah jaminan surga, bukan. Tapi kita ingin mengajak hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan sebab mereka taubat, sebab mereka berbuat baik, Allah ampunkan. Mari kita saling tolong-menolong untuk agama Allah. Jangan kita saling membuka aib. Setiap kita pada aib, setiap kita ini kalau tidak diampunkan Allah, lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami ini banyak, ya Allah. Kami merugikan diri kami sendiri dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Dengan kelalaian kami, kesia-siaan kami, ya Allah. Jika kau tak ampunkan kami, ya Allah, jika kau tak rahmati kami, ya Allah, jika kau tidak limpahkan rahmat kepada kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami akan merugi, ya Allah. Kami akan menjadi ahli neraka, ya Allah. Kami ini ahli neraka pantasnya, ya Allah. Tapi dengan ampunanmu kami akan menjadi ahli surga, ya Allah. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kami akan selamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui kami bukan ingin durhaka padamu, ya Allah, tetapi inilah kelemahan kami, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kau lihat kebaikan, terima kasih atas segala perhatian. Jika kau lihat kekurangan, kelemahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita saling membantu, mari kita saling tolong-menolong untuk menegakkan agama Allah. Tidak ada kejayaan kecuali di dalam agama Allah. Selalu tolong-menolong untuk agama.
selalu saling mengingatkan untuk agama, selalu saling mengingatkan membantu untuk agama Allah. Hanya ini satu-satunya jalan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, tidak ada yang lain. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Berpaling daripada peringatan Allah, maka kehidupannya susah. Datang masalah, datang narkoba, datang perpecahan, datang huru-hara. Tapi kalau kita ikut agama, kita akan bersatu karena kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Kamu punya pendapat silakan, saya punya pendapat silakan, dia punya pendapat silakan. Mana yang sesuai dengan agama Allah, itu yang kita jalankan. Nah, itu yang kita jalankan. Allah lebih sayang kepada kita dari diri kita sendiri. Nabi SAW lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Ikuti agama. Dan kalau ulama berbeda pendapat, lapangkan dada kita. Itu biasa. Para sahabat juga berbeda pendapat. Mereka yang menjadi muridnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW, mereka berbeda pendapat mereka. Bukan satu pendapat mereka. Lihat bagaimana ulama menceritakan khilafiyahnya para sahabat. Di dalam Majmu' Syarhul Muhazzab, di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan di sana. Dhahaba ila hadza fulan wa fulan, berpendapat begini sebagian sahabat ini, tapi yang lainnya pendapatnya lain lagi. Dalam ulama mujtahid begini-begini. Selainnya lagi berbeda pendapat biasa. Jangan kita mengklaim, jangan kita menganggap pendapat kita dan guru kita seperti wahyu yang turun dari langit. Ya, dan kita juga yang mengajari murid kita supaya berakhlak, supaya tawadu. Jangan kita ajari seolah-olah yang benar cuma yang kita katakan. Jangan. Ada 4 mazhab, ada 4 mazhab. Dan di dalam mazhab juga ulama-ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar berbeda dengan Imam Rawi. Imam Al-Syarbini, Khatib Syarbini berbeda lagi, nanti bisa juga. Jadi lapang dada dan ajari murid-muridmu, orang-orang yang belajar denganmu untuk lapang dada. Ittifaquhum hujjatul qati'ah wa ikhtilafuhum rahmatul wasi'ah. Jika ulama sudah sepakat, sudah cukup. Jangan tanya mana dalilnya lagi. Ulama sudah sepakat. Jangan kamu sok tahu lagi. Ini ulama yang tahu sudah sepakat mereka wajib sholat. Jangan kamu bilang mana dalilnya wajib sholat. Kamu memang ahli dalil, kamu banyak. Kepandai bahasa Arab belum? Jangan tanya dalil bahasa Arab, tidak bisa. Buka pakai buku terjemahan, baru dikhitan barangkali, baru juga. Jangan bicara dalil kecuali ahlinya. Kalau jangan ahlinya kita bukan ahli dalil. Ya boleh juga belajar, tapi bukan menghujjah. Bukan sepertinya yang tahu dalil cuma ustaz kita saja. Jangan. Auzubillah min dzalik. Ittifaquhum hujjatul qati'ah. Wa ikhtilafuhum rahmatul wasi'ah. Kalau ulama berbeda pendapat, itu rahmat Allah. Nah, orang yang awam boleh dia bertanya tuan guru yang ini selama mereka sama-sama ahlus sunnah wal jamaah di dalam mazhab yang empat. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Ayah bunda mohon doanya semua, mohon ridhonya ya. Jangan lupa mendoakan saya Al-Fakir yang banyak kelemahan, Muhammad Ibrahim Rusdi yang dimuliakan Allah, ikut belajar di majelisnya Sayyidi Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekalipun saya murid yang paling kecil di antara muridnya yang paling kecil ya, yang as-saghir baina as-sighar ya, yang paling kecil di antara yang paling kecil. Tapi alhamdulillah Allah muliakan. Tolong didoakan supaya Allah berkahi kita, keluarga kita, anak turunan kita, Allah ampunkan kita. Allah istiqomahkan kita dalam agama Allah semua, di dalam ridha Allah, sampai kita husnul khatimah, meninggal dunia dalam iman dan Islam, diselamatkan Allah dari segala azab dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah ya Allah dengan berkah baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan. La ilaha illa anta subhanaka.